Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan GBI Family Blessing? Saya yakin dan percaya setiap kita hari ini yang memiliki sukacita yang luar biasa, semangat yang baru untuk memuji dan membesarkan Allah kita, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami, masa depan kami. Dan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah malam hari ini kami boleh mengalami Engkau. Engkau bekerja dalam setiap kami. Kami tahu Roh Kudus ada bersama dengan kami. Lewat pujian, penyembahan kami percaya ada kuasa yang bekerja. Kuasa dari sorga turun atas setiap kami. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Terpujilah namamu. Ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Tetap tinggal berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sama-sama katakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Oh, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira lebih dahsyat lagi, amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin, haleluya. Yeah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
Silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita masuk dalam hadirat-Nya. Memuji dan menyembah Dia. Glory, haleluya. Engkau tidak melihat rupa kami, tapi Engkau melihat hati kami yang merindukan Engkau saat ini. Yang sepakat mencari Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Oh Jesus, oh kami menaikkan pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan di sini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, benar Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, oh hati hamba yang selalu Kau cari Tuhan. Biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Amin. That's right. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku oh terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau tulus menerima kami Tuhan. Ya, kami apa adanya. Kekuatan-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Oh hati hamba
Tuhan di dalam setiap kami, Jesus. Amin. Engkau sangat berarti, oh Jesus, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada, lebih dahsyat lagi, Kau bukan, oh Jesus, Kau bukan hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, sebab ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Yes, right. Yang terbaik yang ada pada kami, Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Sekali lagi, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Inilah hidup kami Bapa, yang terbaik kami memberikannya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang kudus, Alfa dan Omega, Immanuel yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, oh Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. 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 Hati hamba, Engkau tahu, Engkau tidak melihat rupa kami.
Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu memberi semangat yang baru. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, ada pengharapan yang baru, masa depan yang baru. Kami bersyukur, kami menikmati kuasa-Mu. Kami bersyukur ada kuasa yang tak terbatas, mengalir, memulihkan. Kau, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu. Tidak ada lagi ketakutan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja melebihi dari apa yang kami pahami. Wow, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tak seorang pun berdiam diri. Lebih lagi memuji Dia dengan segenap hati. Kita menyatakan bersama kerinduan kita dekat dengan Tuhan, menikmati kuasa-Nya yang melampaui segala akal kita. Namun itulah pribadi yang kita sembah saat ini, yang bekerja dengan caranya Dia yang luar biasa. Haleluya. Kerinduanku, lebih lagi jemaat Tuhan, datang pada amin. Dia mulia. Oh, kami cinta Engkau lebih dari apapun juga. Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas kami, Lord. Engkau sahabat kami. Oh, yang terindah, yang termanis. Kau bagiku. Semakan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Raja. Amen. Amen. Tak seorang pun juga, pasti tidak ada yang seperti-Mu Yesus. Engkau pribadi yang kami banggakan. That's right. Yes. Haleluya. Kami tak dapat lupakan semuanya apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Ya Yesus, kami cinta Engkau melebihi dari apapun juga. Oh, biarlah kami selalu mengingat-ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sahabat kami yang termanis.
mawar syarah pujian. Oh Jesus, kata sahabatku terindah termanis Engkau bagi kami. Jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau di alam roh dan kebenaran. Amin. Tak seorang pun juga. Amin. Lebih dahsyat lagi gereja Tuhan, jemaat family blessing. Amin. Kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga, seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Benar tak seorang pun juga seperti Engkau Yesus yang berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sudah Engkau mempersiapkan dia. Biarlah kebenaran firman-Mu kami boleh pahami, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah apapun yang Tuhan menyatakan, isi hati Tuhan. Ajari kami untuk mengerti, ajari kami untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Shalom, selamat malam, selamat bergabung dalam ibadah online doa malam GB Family Blessing. Saya sungguh bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan saya untuk membawakan firman Tuhan kepada kita semua, membagikan firman Tuhan dengan tema Jemaat Kristus yang Sejati. Bapak Ibu, ketika kita berbicara terkait dengan Jemaat Kristus yang Sejati, tentu maka kita akan melihat, mengidentifikasi bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang hidup diselamatkan oleh Kristus. Bagi kita, kasih karunia Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui anaknya yang tunggal untuk menebus kita, itu adalah harga mati. Tidak ada satu orang pun atau siapapun di dalam dunia ini yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah selain penebusan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi, pernahkah kita berpikir bahwa setelah kita berjumpa dengan Kristus, menikmati anugerah kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita ketika kita ditebusnya, apakah kemudian kehidupan kita sudah selesai di situ saja? Tidak. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa proses penebusan yang Kristus berikan kepada kita harus bermuara kepada menghasilkan buah. Yesus pernah berbicara di dalam Matius pasal 7 terkait dengan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Dia bilang dari mana kita bisa membedakan mereka ini adalah pengajar sesat atau bukan? Yaitu dari buah. Oleh karena itu, orang percaya harus menghasilkan buah. Salah satunya adalah buah-buah pertobatan dalam hidup mereka. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehingga akhirnya kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan sebuah perkembangan yang positif. Kita bisa kemarin liburan, ada yang mungkin kumpul keluarga, ada yang mungkin pergi bersama-sama bersenang-senang dengan sanak saudara yang lain. Kita sudah mulai bisa berkumpul bersama-sama. Nah, tantangan bagi kita adalah saat ini bagaimana jemaat Kristus yang sudah terbiasa hidup dengan pola ibadah secara online, kehidupan yang cenderungnya terpisah karena kita ibadahnya tidak bisa bersama-sama. Nah, hari-hari ini kita sudah mulai dibukakan bahwa kita bisa kembali bersekutu bersama-sama. Tetapi, kenyamanan ini bisa menjadi sebuah bumerang bagi kita yang sudah terbiasa ibadah secara online. Ibadah secara online memang baik sebagai perkembangan zaman kita mengikutinya. Tetapi bagaimana kata Alkitab terkait dengan komunitas orang percaya? Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan sebagai orang percaya, sebagai jemaatnya Kristus, bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Oleh karena itu saya ajak kita, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan bagi kita semua. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kepada mereka, jemaat ini Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu, ketika kita membaca terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, khususnya terkait dengan ayat yang ke-28, maka kita akan menemukan bahwa Kristuslah yang diberitakan, kepada setiap orang mereka nasihati, kepada setiap orang mereka ajari, kepada setiap orang dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang itu kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Artinya orang percaya, jemaatnya Kristus
harus mengalami kepenuhan dan harus mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Dan untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus ini, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dengan sekuat tenaganya, dia mengajari mereka, dia menasehati mereka, dia memimpin mereka dengan segala hikmat, supaya mereka ini, jemaat Kristus ini, mengalami yang namanya kepenuhan akan Kristus dalam hidupnya. Artinya goal daripada jemaat Kristus adalah mereka memiliki kepenuhan Kristus dalam hidup mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus pahami, mungkin kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman modern ini dengan berbagai macam teknologi yang kita nikmati, kita terbiasa ibadah online dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah dalam situasi yang demikian, apakah kita mengalami pertumbuhan sampai pada kepenuhan Kristus atau tidak? Sebab esensi dari jemaat itu bukan berbicara terkait dengan single orang gitu ya. Orang-orang sendiri-sendiri di mana dia berada, bukan. Tetapi berbicara terkait dengan sebuah kesatuan komunitas tubuh Kristus. Oleh karena itu, jemaat harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Bagaimana mereka bisa diajari, bagaimana mereka bisa dibentuk, bagaimana mereka bisa dipimpin untuk sampai kepada kepenuhan akan Kristus. Oleh karena itu, ketika kita sudah mulai berangsur-angsur baik dalam masa pandemi ini, mari kita jangan meninggalkan pertemuan ibadah kita dengan hanya cuma duduk secara online saja. Tetapi mari bergabung di dalam sebuah komunitas sebagai keluarga Allah. Di situ kita bisa saling menasihati dan menegur, dan bisa saling menopang satu dengan yang lain, sehingga akhirnya kita bisa bertumbuh sampai kepada kepenuhan akan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan sebuah pernyataan yang mungkin buat kita bisa sedikit berpikir terkait hal ini ya. Apa perbedaan antara bergereja dan pergi ke gereja? Bapak Ibu, ini ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan. Banyak orang berpikir bahwa dia pergi ke gereja, dia sudah bergereja. Bagi saya, dalam kondisi seperti itu, bergereja tidak sama dengan pergi ke gereja. Kenapa? Kalau seandainya kita pergi ke gereja, maka kita hanya datang ke gereja, menikmati fasilitas yang ada, mendengar khotbah, puji-pujian, terus kita pulang. Itu kita pergi ke gereja. Tapi esensi jemaat sebagai tubuh Kristus tidak demikian. Ketika kita bergereja, maka kita tertanam di situ, kita dibentuk di situ, kita mengasihi satu dengan yang lain, kita mengenal satu dengan yang lain, mengalami pertumbuhan sampai akhirnya kita sampai pada titik di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, atau kita mengalami yang namanya kepenuhan Kristus, atau kita mengalami yang namanya kesempurnaan di dalam Kristus. Sebab kalau seandainya kita hanya datang ke gereja dan kemudian hanya menikmati puji-pujian dan khotbah, kemudian kita pulang, apa bedanya kita dengan pergi ke bioskop, Bapak Ibu? Kita menikmati pertunjukan film yang ada, kemudian kita tidak mengenal orang kiri kanan, tidak saling sapa, tidak saling menegur satu dengan yang lain. Pulang setelah eventnya selesai, kita pulang dan kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Kita hanya menikmati kebahagiaan sesaat saja. Tidak begitu, itu bukan esensi jemaat Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lebih jauh lagi. Esensi dari jemaat Kristus itu apa sebenarnya? Jemaat yang sejati adalah mereka yang mengalami kepenuhan akan Kristus. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 10, ayat 23 sampai ayat yang ke-25 berkata begini. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25 ini, maka kita akan menemukan orang-orang percaya itu yang mengalami kepenuhan Kristus itu, mereka harus berpegang teguh kepada imannya. Nah, bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada iman? Kita bisa melihat kondisi di mana ketika kita sendiri atau kita dalam sebuah memiliki tanggung jawab besar dalam sebuah proyek misalkan. Kalau kita berada di dalam sebuah pekerjaan, apakah kita bisa memiliki integritas sebagai jemaat yang memiliki nilai-nilai Kristus di dalam pekerjaan kita? Atau kita sementara berhubungan dengan anak-anak muda ketika nongkrong bersama-sama dengan temannya, atau mungkin dengan pasangannya ketika sendiri. Dalam kondisi yang demikian, apakah kita benar-benar hidup dalam konsistensi kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Kristus? Atau orang tua yang rajin ke gereja setiap hari Minggu, tapi ketika pulang ke rumah
persoalan keluarga terjadi, bagaimana sikap kita menyikapinya, sehingga akhirnya bisa melihat bahwa keluarga kita memiliki nilai kebenaran di dalamnya. Semuanya itu bisa kita lalui, itu bukan dalam ruang lingkup gereja, tetapi dalam ruang lingkup privasi kita masing-masing. Nah, jemaat Kristus harus mengalami kepenuhan Kristus, sehingga ketika dia berada di gereja, berada di rumah, berada dalam pekerjaannya, berada dalam pelayanannya, dia tetap memancarkan kasih karunia Tuhan itu dalam hidupnya. Dia berpegang teguh kepada imannya. Kemudian dia akan mengalami bertumbuh bersama kalau kita mengikuti dari ayat ini, Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 25 ini. Kita tidak akan bisa saling menegur, kita tidak akan bisa saling menolong, kita tidak akan bisa saling menasihati kalau seandainya kita tidak pernah kenal satu dengan yang lain. Kita hanya bisa memberikan teguran kepada orang yang kita kenal. Kita hanya bisa menolong atau memberikan nasihat, kasih yang baik kepada orang yang kita kenal. Nah, itu esensi jemaat, esensi bergereja. Kita hidup bersama-sama, mengalami pertumbuhan bersama-sama, dibentuk bersama-sama, sampai akhirnya kita mengalami kepenuhan akan Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Kristus tidak akan pernah menjauhkan dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab apa? Ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu, maka akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang dapat menarik kita kembali? Adalah orang-orang yang mengasihi kita. Gembala kita, kakak rohani kita, atau mungkin teman sepelayanan kita yang bisa terus memperhatikan kita supaya kita tidak terlampau jauh. Untuk itu Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pahami siapa kita sebenarnya. Mari kita pahami siapa jemaat Kristus yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat secara utuh, ketika kita menjadi jemaat Kristus, kita bukan hanya berbicara terkait saya mendapatkan keselamatan. Kita tidak hanya berbicara saya diberkati. Kita tidak hanya berbicara saya mendapatkan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Tetapi kita harus pahami bahwa jemaat Kristus yang sejati memiliki beberapa ciri tanggung jawab yang harus dia pegang. Kalau kita merujuk di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16, maka kita akan menemukan beberapa ciri yang merupakan tanggung jawab daripada jemaat Kristus yang sejati. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi kalau seandainya kita melihat dari ayat ini, Bapak Ibu, khususnya ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dari ayat ini maka kita menemukan apa? Rasul Paulus sementara menasihati Timotius terkait dengan tantangan yang mereka hadapi, yaitu pengajaran sesat di Efesus pada saat itu. Oleh karena itu, Paulus menasihati supaya Timotius mengajar jemaat untuk menyadari identitas mereka. Yaitu apa? Mereka harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Kemudian mereka itu adalah tiang penopang, dan mereka itu adalah apa? Dasar kebenaran. Ini esensi jemaat Kristus yang sejati. Kita keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Itu identitas jemaat Kristus yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pahami bagaimana kita bisa sampai titik di menjadi keluarga Allah, menjadi jemaat dari Allah yang hidup, kemudian menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Yesus bilang ketika terkait dengan perumpamaan tanah yang baik, di dalam Matius pasal 13 ayat 23 berkata begini, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Dari sini kita bisa pahami, untuk menjadi jemaat Kristus yang sejati, maka kita tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi kita juga harus mengerti firman Tuhan juga. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa dapat mengerti firman Tuhan? Adalah kita harus diajar, dimuridkan, dibentuk. Oleh karena itu, setiap program gereja yang ada di tempat kita ini, di dalam GBI Family Blessing ini secara khusus, mari jangan menjauhkan diri darinya. Ikut terjun di dalamnya, tergabung di dalamnya. Sehingga apa? Kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita dibentuk sampai akhirnya kita dapat mengerti. Sehingga akhirnya kita mengerti betul identitas kita sebagai jemaat Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang menjadi ciri dari jemaat Kristus yang sejati tadi? Ada 3 hal tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, jemaat itu milik Tuhan. Kita harus pahami ini. Saya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Karena kita ditebus bukan dengan barang yang murah, tapi dengan darah yang mahal. Alkitab mencatat dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, ketika dia sudah menebus saudara, dia sudah menebus saya, maka kita menjadi milik kepunyaan Tuhan yang sah. Mari kita pahami secara utuh terkait hal ini Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam kondisi yang demikian. Manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau kita belajar melihat bagaimana ketika Tuhan menciptakan dunia ini gitu ya, kita bisa mengambil sebuah ilustrasi yang cukup menarik. Ketika Tuhan akan menciptakan ikan, maka Tuhan berkata, dari airlah lahir binatang yang berenang. Ketika Tuhan menciptakan pohon, maka Tuhan berkata apa? Dari bumilah maka tumbuhlah tanaman. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak bicara kepada air. Tuhan tidak bicara kepada bumi. Tapi Tuhan berbicara dalam sidang ilahinya Trinitas. Baiklah kita menjadikannya serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu, jika kita menangkap ikan keluar dari air, maka ikan itu pasti akan mati. Karena itu bukan habitatnya. Begitu juga dengan pohon atau tanaman. Ketika engkau mencabutnya dari tanah, dari bumi, maka dia akan mati. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita terlepas dari Tuhan, maka kita akan binasa. Kenapa? Karena kodrat hidup kita adalah bergantung dan tertanam di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita ini adalah milik Tuhan. Nah, karena kita adalah jemaat milik Tuhan, maka kita harus pahami apa yang Tuhan mau bagi jemaatnya yang sebagai miliknya itu. Yang pertama adalah jemaat itu adalah keluarga Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 tadi. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup. Bagaimana jemaat itu harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Bapak Ibu, kata keluarga Allah ini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata oikos. Nah, kata oikos ini artinya apa? Yang pada dasarnya berarti sebuah rumah, bangunan, sebuah bangunan gitu ya. Tetapi sudah dipakai dalam bentuk penghuninya dalam sebuah bangunan itu. Artinya rumah tangga atau keluarga. Jadi maksud dari istilah oikos ini adalah orang-orang yang tinggal bersama. Artinya keluarga yang tinggal bersama dalam satu bangunan itu. Bukan keluarga besar yang terpisah, yang terpencar, bukan. Tetapi keluarga yang tinggal dalam satu naungan bangunan itu. Oleh karena itu, kita jemaatnya Tuhan adalah keluarga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau memahami secara sehat keluarga gitu ya, bagaimana hubungan antara keluarga kalau seandainya di rumah? Komunikasi pasti baik. Orang tua pasti mau anaknya baik. Anak-anak mencintai orang tua. Keluarga yang harmonis, yang ideal seperti itu. Tapi bagaimana seandainya kalau seandainya kita memiliki keluarga, tetapi terjadinya perselisihan, kepahitan dan seterusnya, keluarganya tidak akan nyaman. Ada relasi yang terbangun di situ. Nah, begitu juga dengan keluarga Allah. Di gereja, sebagai jemaat Tuhan, bergereja, kita harus merangkul, membangun hubungan sebagaimana kita ini adalah oikosnya Allah. Sebagaimana kita adalah keluarganya Allah. Di dalam gereja tidak boleh ada kepahitan. Di dalam gereja tidak boleh adanya permusuhan. Di dalam gereja tidak boleh ada yang saling menghakimi atau menyalahkan satu dengan yang lain. Di dalam gereja kita bersatu dalam kasih persaudaraan di mana kita adalah oikosnya Allah.
Itu esensi dari jemaatnya Tuhan. Kemudian yang berikut, gereja, jemaat yang dipakai di dalam kata jemaat ini adalah eklesia. Nah, apa itu eklesia? Eklesia itu adalah dipanggil keluar. Dipanggil dari mana? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang telah berdosa, dipulihkan Tuhan, dipanggil, diselamatkan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Di mana ada terang, maka di situ ada kemerdekaan. Kita yang hidup dengan dosa, dipulihkan. Kita hidup dengan hidup yang baru, nilai yang baru, menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Itu esensi daripada gereja. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, mari menjadi jemaat Kristus yang mau hidup terjun di dalam gereja. Menjadi jemaat yang menjadi satu dalam oikosnya Allah, dalam keluarganya Allah. Satu dengan yang lain sehingga kita mulai mengalami pertumbuhan pada titik di mana kita menjadi kepenuhan akan Kristus. Kemudian yang berikutnya, jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Kata Allah yang hidup yang dipakai di sini adalah zonton, dari kata kata kerja zao yang artinya hidup, tapi dia memberikan sebuah artikel yang bersifat aktif. Artinya apa? Zonton ini adalah di mana keadaan Allah yang hidup dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan jemaatnya. Berapa banyak kita bisa mengkoreksi kehidupan kita ketika kita berada dalam situasi yang berat? Berapa banyak kita yang justru mencari pertolongan ke tempat yang lain? Berapa banyak kita membuat pelarian ke tempat yang lain? Berapa banyak kita yang akhirnya meninggalkan pelayanan? Berapa banyak kita yang meninggalkan pekerjaan Tuhan ketika kita mengalami persoalan, mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita? Bapak Ibu, perhatikan ini. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Dan kata zonton ini mengajarkan kita bahwa dia berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan kita. Saya mau memberikan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu ketika masa Paskah kemarin, Jumat Agung dan Paskah kemarin, Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami sebuah hal yang cukup unik dalam hidup saya gitu ya. Saya mengalami lumpuh selama 2 hari, saya tidak bisa bangun, badan saya sakit secara menyeluruh gitu ya. Dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit kurang lebih 11 hari di rumah sakit. Nah, dalam situasi yang demikian, saya berpikir begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan dalam kondisi seperti ini? Saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya harus terkurung 11 hari di rumah sakit. Tapi satu hal yang saya pahami, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Apa yang terjadi ketika saat itu saya langsung mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita hidup dengan berbagai macam agenda. Saya punya agenda, Tuhan punya agenda. Bahkan si jahat juga punya agenda. Nah, sebagai jemaat Tuhan, saya memahami bahwa Tuhan memiliki agenda yang mulia dalam hidup saya. Oleh karena itu, saya harus menyelaraskan agenda saya dengan Tuhan. Bukan menggerutu kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, atau apapun itu. Akhirnya saya mengikuti aja ya, kalau memang saya harus liburan lah 11 hari gitu ya. Selama ini pelayanan terus, dan sekali Tuhan izinkan lah. Akhirnya saya harus liburan. Saya ngikutin aja. Bapak Ibu, saya melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun saya sakit 2 hari, saya lumpuh gitu ya. Dan kemudian divonis sebuah penyakit ya, namanya Stephen Johnson Syndrome namanya. Saya harus alami. Tapi penyertaan Tuhan selama 11 hari itu yang luar biasa saya alami, Bapak Ibu. Saya menggunakan BPJS, masuk di BPJS kami kelas 3, tapi saya ditaruh di tempat kelas 2. Bukan hanya cuma di tempat kelas 2. Selama 11 hari itu, kelas 2 itu ada 4 orang harusnya di situ dalam ruangan itu. Tapi selama 11 hari itu, saya sendiri. Dan saya bisa menikmati. Kalau waktu saya pelayanan, saya sehat, saya nggak pernah makan daging sapi. Makan, tapi tidak tidak sering-sering. Lebih banyak mungkin ya tahu tempe gitu ya, makannya begitu. Tapi ketika saya di rumah sakit, tiap hari makannya itu, dietnya itu harus makannya daging sapi. Nggak boleh makan yang lain. Jadi saya ngomong sama istri saya, wah, kalau begini sakit aja terus gitu ya, bisa dapat makanan yang seperti ini. Tapi istri saya berkata, ya enggak juga begitu, karena kan memang harus mengalami dietnya seperti itu. Dan saya berpikir, dalam kondisi yang demikian, Tuhan sanggup menolong saya. Akhirnya mulai proses kesembuhan terjadi, saya bisa terjadi. Ketika saya selepas keluar dari rumah sakit, itu hari Jumat.
Hari Minggu saya langsung mengambil bagian dalam pelayanan. Saya tidak mau membuat sakit penyakit ini menggagalkan pelayanan saya. Saya tidak mau membuat sakit penyakit ini membuat saya akhirnya tidak bisa melayani. Tidak begitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong saya. Justru ketika saya memberikan spirit yang demikian, orang-orang yang kami layani mereka akan mengalami pertumbuhan, melihat pertumbuhan, melihat contoh dan teladan bahwa gembalanya memiliki semangat walaupun dalam kondisi yang sakit tetap melayani Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah jemaat itu adalah tiang penopang. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Nah, kata tiang penopang itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah kata stilos, yang berarti tiang penopang. Ini menggambarkan kalau saudara lihat rumah, kemudian ada pilar-pilar besar itu, nah itu adalah tiang penopang yang dimaksudkan. Tetapi kepada kita dikatakan sebagai tiang penopang. Kenapa? Karena kita adalah jemaat Kristus. Dari buahnya kita, maka orang akan bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kita punya standar kebenaran. Kita punya standar nilai kebenaran dalam kehidupan kita setelah kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang ajaib. Oleh karena itu, identitas kita harus pahami bahwa kita harus mengalami kepenuhan Kristus karena kita menjadi tiang penopang bagi gerejanya. Jemaat Tuhan harus menjadi tiang penopang bagi gerejanya. Supaya apa? Orang-orang yang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup saudara. Orang-orang yang lain bisa menemukan Kristus dalam hidup saudara. Dan mereka boleh mengalami pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga bisa mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 9 juga menggunakan kata stilos ini. Tapi perhatikan baik-baik. Kata stilos ini digunakan untuk siapa? Kepada soko guru. Kepada para pemimpin. Nah, oleh karena itu ketika Paulus berkata itu kepada jemaat dipimpin oleh Timotius bahwa mereka juga adalah merupakan tiang penopang dengan kata yang sama, yaitu stilos. Artinya kita semua ini adalah orang-orang yang memiliki peranan penting sebagai pemimpin untuk membawa kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Dan perhatikan baik-baik, itu bukan juga dikatakan oleh Paulus saja, tetapi Rasul Petrus juga mengatakan itu. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 Petrus berkata begini, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagaimana apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia." Perhatikan baik-baik. Petrus menulis surat ini bukan kepada seseorang atau pemimpin tertentu, tetapi kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil. Artinya kepada semua orang percaya. Kepada kita juga ayat ini masih relevan bagi kita. Kita adalah orang-orang yang menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dimanapun kita hidup, identitas kita itu melekat. Kita keluarga Allah. Kita adalah jemaat miliknya Allah. Kita adalah tiang penopang. Kita adalah pengurus kasih karunia. Kemudian yang ketiga adalah dasar kebenaran. Alkitab mencatat menggunakan kata kebenaran ini dengan kata aletheia. Yang artinya apa? Aletheia ini adalah kebenaran yang biasa dipakai sebagai pengakuan iman. Jadi ketika kita berbicara aletheia, maka kita sementara mengekspresikan keyakinan kita, iman kita kepada Allah dalam kehidupan kita. Jadi jemaat itu merupakan dasar kebenaran kita, yaitu siapa? Kristus. Artinya kita tidak sembarang sebagai jemaat Kristus yang sejati, kita tidak akan mudah untuk menggoyangkan iman kita terkait dengan apapun juga. Terkait dengan harta, tahta, pasangan hidup, persoalan hidup, apapun itu tidak akan membuat kita tergoda untuk menggadaikan Kristus. Kenapa? Karena kita adalah dasar kebenaran itu. Aletheia itu hidup di dalam diri kita dan terekspresikan keluar dimanapun kita berada. Makanya sebagai orang percaya, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab dan ciri sebagai jemaat Kristus. Mari kita refleksikan ini dalam hidup kita. Dalam perjalanan sekian tahun kita ibadah secara online atau kita ibadah terpisah, hari ini kita lihat seberapa bertumbuhkah kita. Apakah kita sudah mengalami kepenuhan Kristus? Apakah kita sudah memiliki kualitas sebagai jemaatnya Kristus?
atau kita mengalami stagnasi? Kalau seandainya kita mengalami stagnasi, mari pahami ini. Goalnya itu adalah kita mengalami kepenuhan Kristus. Dan cirinya adalah apa? Kita menjadi keluarganya Allah, menjadi jemaat miliknya Allah, menjadi tiang penopang, dan menjadi dasar dari kebenaran itu. Mari lihat hidup kita, dan jadilah jemaat Kristus yang sejati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami dipanggil, kami diselamatkan, ada sesuatu yang besar telah Tuhan siapkan untuk kami. Namun dalam perjalanan hidup kami berbagai macam tantangan, berbagai macam situasi bisa saja membuat kami jatuh, bisa saja membuat kami teralihkan. Tapi hari ini kami belajar sebagai jemaat Kristus yang sejati, kami harus mengalami kepenuhan Kristus karena kami adalah miliknya Tuhan yang hidup. Karena kami adalah tiang penopang dan karena kami adalah dasar kebenaran itu. Mari pimpin kami untuk hidup dan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, sehingga akhirnya menjadi gereja yang sehat, menjadi jemaat Kristus yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua telah diberkati dalam ibadah doa malam ini, baik melalui pujian penyembahan dan juga melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Dan saya percaya kalau kita selalu merindukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita menjadi jemaat Kristus yang sejati, jemaat yang dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan, hidup berkemenangan karena Tuhan Yesus. Bagian kita lakukan terus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bagian kita lakukan terus untuk menjadi berkat. Kita adalah terang dunia, garam dunia yang membawa pengaruh, membawa kasih Allah, kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ayo, Tuhan sangat baik, selalu menyertai kita. Percayalah, terus kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita terus bersandar pada Tuhan, maka kita akan menjadi jemaat yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, kasih Tuhan yang nyata dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami terus bergantung penuh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, apapun persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu, jemaat-Mu, kami percaya Tuhanlah penolong kami, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mujizat masih ada. Bagian kami terus mempercayai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Apapun Tuhan yang dia gumulkan, Tuhan pasti tolong dia. Pelayanannya Tuhan berkati, kehidupan rumah tangga keluarganya Tuhan berkati. Demikian juga kesehatannya juga Tuhan berkati. Dia selalu sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini, untuk melayani Tuhan dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah doa malam online ini. Terpujilah nama Tuhan, bangsa kami bawa kepada Tuhan. Ampunilah dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia, lawatan Tuhan boleh terjadi untuk negeri ini. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia aman, damai, sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi Indonesia. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.